Kabar buruk menghampiri timnas Australia jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek tengah andalan mereka, Harry Souttar, dipastikan absen dalam waktu yang cukup lama akibat cedera parah. Pemain berusia 26 tahun itu mengalami robek tendon Achilles saat membela klubnya, Sheffield United, pada akhir pekan lalu. Cedera ini membuatnya harus menepi dari lapangan hijau selama kurang lebih 1 tahun. Absennya Souttar tentu menjadi kerugian besar bagi timnas Australia. Bek jangkung ini dikenal sebagai sosok yang tangguh dan berpengalaman di lini belakang. Kehilangannya akan membuat pertahanan Socceroos menjadi lebih rapuh, terutama saat menghadapi timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Cedera Souttar tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Absennya bek tengah jangkung ini membuat peluang Indonesia untuk meraih poin penuh menjadi lebih terbuka. Namun, timnas Indonesia tidak boleh terlalu terlena. Australia masih memiliki pemain-pemain berkualitas lainnya yang bisa menjadi ancaman. Pertandingan antara Indonesia dan Australia akan menjadi laga yang sangat krusial bagi kedua tim. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Potongan video kiper Como 1907 Emil Audero Mulyadi yang mengaku sudah berbincang dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir viral di media sosial. Hal ini membuat Emil jadi perbincangan. Video tersebut lantas diunggah ulang banyak pihak, utamanya akun-akun sepak bola. Obrolan dibuka dengan pertanyaan kabar Emil yang dijawab dengan bahasa Indonesia. Emil lantas ditanya soal Indonesia dan kebenaran bahwa ia sudah berbincang dengan Erick. Ya, saya sudah berbicara dengan Erick, tetapi sekitar setahunan ini. Mari kita lihat saja. Semoga, kata Emil. Dalam video tersebut, Emil seolah memberi indikasi ia masih ingin membela timnas Indonesia. Emil merupakan pemain berdarah Indonesia. Ia lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ayah orang Indonesia dan ibunya orang Italia. Sejak kecil Emil tinggal di Italia. Bahkan, pemain 27 tahun ini membela Italia kategori usia, dari mulai U15 hingga U21. Karena belum pernah membela timnas Italia, Emil punya kesempatan membela timnas Indonesia. Erick juga sudah beberapa kali bertemu dengan Emil. Foto Erick dan Emil yang bersalaman juga sempat viral. Kendati begitu belum ada tanda Emil akan dinaturalisasi, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara. Ia merespons rumor naturalisasi perihal 3 pemain keturunan, yaitu Jairo Riedewald, Jordi Weerman, dan Mauro Zylstra. Arya menuturkan, PSSI belum berencana untuk menaturalisasi Riedewald, pemain Royal Antwerp di Belgia yang 7 tahun merumput di Crystal Palace, termasuk di Premier League. Selain Riedewald, Arya juga menyatakan PSSI tidak dalam memproses naturalisasi Jordi Weerman. Gelandang Madura United asal Belanda itu sempat mengaku bakal membela timnas Indonesia. Kalau untuk Jairo Riedewald masih berat. Belum. Jordi Weerman belum. Tidak ada, ujar Arya. Lebih lanjut, Arya memberikan update mengenai naturalisasi Mauro Zylstra. Striker FC Volendam U21 di Belanda ini telah masuk dalam daftar. Namun dokumennya masih diperiksa lebih lanjut. Mauro Zylstra ini masih kami lihat dan godok dulu mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk, tutur Arya. Kapten timnas Indonesia yang bermain di Venezia, Jay Itzes, berhasil mengawal Romelu Lukaku tidak mencetak gol. Antonio Conte pun memberikan reaksi. Venezia mengalami kekalahan dengan skor 0-1 saat bertandang ke markas Napoli pada Minggu. Gol semata wayang itu dicetak oleh Giacomo Raspadori. Striker Napoli Romelu Lukaku gagal mencetak gol. Salah satu penyebabnya adalah ia ditempel ketat oleh Jay Itzes. Sejatinya penyerang asal Belgia ini punya peluang emas dari titik penalti karena Bang Jay dianggap handball di kotak terlarang. Tapi tendangan ex-Chelsea itu ditepis kiper Venezia. Jay Itzes juga menunjukkan pertahanan solid ketika mengawal Lukaku. Bek 24 tahun ini berhasil memblok tendangan mantan penyerang Inter Milan pada menit ke-65. Alhasil Napoli hanya bisa menang 1 gol.
Antonio Conte pun heran karena tim asuhannya padahal mendominasi pertandingan tapi tak bisa pesta gol. Melihat situasi timnya hanya mencetak 1 gol saja, Conte pun mengatakan harus meningkatkan kemampuan finishing ke depannya. Secara individu di tim ini tidak banyak pemain yang mencetak gol. Kami harus meningkatkan di depan gawang, ucap Conte. Exco PSSI Arya Sinulinga mengabarkan proses naturalisasi oleh Romeni memang masih menyisakan masalah atau kendala. Meski demikian, dia menegaskan prosesnya akan segera diusahakan. Ole menjadi salah satu nama pemain keturunan yang tengah diproses PSSI menuju WNI. Selain itu, ada juga pemain yang disiapkan buat U20 yaitu Dion Marks dan Tom Gaypens. Untuk Ole, Arya menyebut masih ada dokumen yang harus dilengkapi. Selain itu, proses naturalisasinya belum berjalan karena PSSI masih harus menunggu DPR RI menyelesaikan reses pada 20 Januari mendatang. Arya mengatakan pecinta sepak bola tanah air jangan khawatir, sebab masih ada waktu bagi Ole sebelum membela timnas Indonesia. Ole Romeni dipersiapkan untuk tampil bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda terdekat akan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Mengingat masih ada waktu, Arya percaya proses Ole akan tepat waktu. Dengan begitu, timnas Indonesia akan bertambah kuat. Ole kita tunggu, masih proses, pasti kita kerjakan, kita usahakan, pungkas Arya Sinulinga. Anak asuh Jose Mourinho di Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, terang-terangan ngaku sudah dihubungi timnas Indonesia. Tetapi, dia mengaku masih bertekad ingin menembus skuad timnas Belanda. Jadon Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Tak hanya itu, dia juga punya darah keturunan Suriname. Karir Jadon Oosterwolde pun berjalan moncer. Dia kini bahkan jadi pemain andalan pelatih sekaliber Jose Mourinho. Tak heran, pemain berusia 24 tahun itu pun turut dibidik untuk membela timnas Indonesia. Jadon Oosterwolde pun mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia. Dengan begitu, Jadon Oosterwolde mengaku bahwa membela negara lain tak ada di rencananya saat ini. Dia pun memutuskan menunda memberi jawaban kepada 2 negara itu. Mereka meminta saya membela Indonesia, namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda, ujar Jadon Oosterwolde.